Another level itu seorang presiden melakukan mimicking, Hmm. impersonate, Presiden Habibie waktu itu masih jadi wapres, itu mengikutinya gerakan tangannya, intonasinya, sampai kacamatanya diturunin, itu perfect. Dan saya ngakak sampai saya, gile nih presiden gue, saya sampai nyeletuk kayak gitu, sampai gebrak meja gitu. Karena saya lucu sekali, saya nganggap ini beliau waktu itu benar-benar bukan saja seorang presiden. Bahkan dia bilang, udahlah nggak usah, terima kasih waktunya Pak Presiden, udahlah ngomong aja Pak Prabowo, udah langsung ngegas saya kayak gitu. Itu berkali-kali, kita bilang nggak bisa begitu. Ada title yang kita nggak bisa lompati, tapi dia minta udahlah ini. Sampai beliau bilang kayak itu loh, siapa? Anak Iya, sekolah anak itu loh. sekolah itu, Pak Iya. Prabowo ya kayak gitu. Itu saya bilang itu human, dan itu berkali-kali dia Bener. ulang. Bagi saya adalah udahlah kita straight to the point. Lu mau ngomongnya apa gitu kan, gitu. Nah, itu bagi saya adalah sebuah pengalaman baru, the other side of moon. Jadi kalau bulan kan kita tahu sisi terangnya. Ini the other side-nya kita lihat, oh oke, gitu. Sehingga dia human gitu. Itu yang kita lihat, dia nggak dewa gitu ya, juga nggak bukan orang yang penuh kesalahan juga gitu ya dalam hidupnya. Jadi sisi human itu membuat saya menyadari bahwa kalau saya dalam posisi dia, mungkin banyak hal yang saya berkerut karena stamina saya mungkin tidak sekuat dia. Betul. Di umur 74, 75 loh itu. Iya, itu loh. Iya, Pak. Gitu. Itu yang saya bilang wah luar biasa nih. Dan ditanya habitnya, ya ternyata olahraganya, bahkan beberapa staf lingkungan dia kalau dia berada di Paris, berada di Inggris atau di manapun, begitu padahal ada jet lag, dia minta istirahat sebentar, dia langsung berenang gitu. Oh, iya, Dan siapa sih yang punya kemampuan disiplin seperti itu gitu ya. Ya itu mungkin saya lebih melihat itu dulu yang bagi saya impress gitu. Ya, tapi memang kita harus angkat topi sama Pak Presiden, Pak Mardigu, karena tidak semua presiden berani berdiskusi langsung dengan jurnalis-jurnalis yang tajam gitu ya, dengan pemikir-pemikir yang kritis gitu ya. Tapi beliau sangat luar biasa sekali gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kritikus di Republik ini kan sebenarnya selain Bosman kan banyak banget gitu. Mereka yang senantiasa mengutuki kegelapan gitu. Tapi bedanya Bosman kan bukan hanya mengutuki kegelapan, tapi juga menyalakan lilin harapan. Artinya itu ada solusi gitu yang senantiasa ditawarkan gitu.